Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mutmainah Ahmad, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Mamuju. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas core value ASN berakhlak, yaitu akuntabel. Perlu digarisbawahi, kebanyakan atau pemahaman kita akuntabel itu sama dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun namun keduanya ini memiliki arti yang cukup berbeda. Responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Artinya responsibilitas atau tanggung jawab itu berangkat dari diri individu itu. Sedangkan akuntabilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Jadi akuntabilitas ini penekanannya terhadap tanggung jawab kita kepada tugas atau amanah yang diberikan kepada kita berkaitan dengan pekerjaan. Dalam konteks aparatur sipil negara, akuntabel itu diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Ini sesuai dengan fungsi ASN, yaitu sebagai pelayan publik. Jadi memang kita dalam melaksanakan tugas dan dalam menjalankan tugas itu kita bertanggung jawab terhadap pemberi amanah. Dalam artian ini kita bertanggung jawab lebih luasnya kepada masyarakat yang posisinya sebagai orang atau sebagai pihak yang dilayani. Selanjutnya itu ada aspek-aspek akuntabilitas. Nah, aspek-aspek akuntabilitas ini terdiri dari 5 aspek. Yang pertama itu, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Maksud dari akuntabilitas adalah sebuah hubungan ini yaitu hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Jadi maksudnya sebagai hubungan ini, hubungan kita dalam artian kita sebagai ASN kepada negara dan kepada masyarakat. Aspek yang kedua itu akuntabilitas berorientasi pada hasil. Maksudnya ini adalah hasil yang diharapkan dari akuntabilitas ini adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Aspek yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Maksudnya ini adalah laporan kinerja laporan kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas itu adalah perwujudan dari akuntabilitas. Jadi perwujudan dari tanggung jawab kita menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat itu adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Nah, maksud dari akuntabilitas memerlukan konsekuensi ini adalah akuntabilitas itu jika tidak ada konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau sanksi jika kita tidak melaksanakan tugas itu, maka pelayanan yang dilakukan itu akan menjadi tidak teratur, akan menjadi semrawut karena tidak adanya konsekuensi atau sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Terus poin yang terakhir atau poin yang kelima itu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas ini adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang dalam pelayanan publik itu kita dituntut agar melaksanakan pelayanan publik
semakin baik, semakin hari semakin baik. Jadi ada peningkatan dari pelayanan publik. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas yang pertama itu adalah kontrol demokratis. Kontrol demokratis ini dimaknai sebagai akuntabilitas mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua itu akuntabilitas berfungsi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dengan adanya akuntabilitas ini maka ASN itu akan tercegah dari namanya aksi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. ASN tidak akan semena-mena dengan jabatan yang diamanahkan. Dan fungsi yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya juga itu bahwa akuntabilitas ini memang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dalam artian membuat pelayanan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, dalam akuntabilitas ini terdapat beberapa tingkatan, di mana tingkatan yang paling bawah itu adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal ini diartikan atau mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pribadi yang akuntabel ini akan menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan masalah. Jadi dia menempatkan diri sebagai pemberi solusi terhadap masalah, bukan menjadikan dirinya sebagai beban atau menjadikan dirinya sebagai masalah baru. Kemudian tingkatan yang kedua itu atau tingkatan di atasnya adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu ini mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, di mana hubungan antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. PNS ini bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan atau yang diamanahkan. Kemudian tingkatan di atasnya itu adalah akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok ini mengacu pada kerjasama kelompok. Jadi dimaknai sebagai pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi ini antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi itu memiliki peranan yang penting agar tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Jadi kerjasama itu penting kerjasama itu merupakan bagian dari akuntabilitas kelompok. Yang tingkatan selanjutnya itu adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik dari individu terhadap organisasi atau institusi maupun dari organisasi kepada stakeholder lainnya. Selanjutnya tingkatan yang paling atas itu adalah akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder ini maksudnya adalah stakeholder yang dimaksud ini yaitu masyarakat umum atau pengguna layanan yang membayar pajak dan memberikan masukan serta kritikan terhadap kinerja pelayanan. Jadi akuntabilitas stakeholder ini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Nah, dalam perilaku akuntabel ini terdapat panduan atau hal-hal yang penting. Akuntabilitas ini sering yang pertama itu akuntabilitas ini dikaitkan dengan integritas. Mengapa demikian? Karena kedua hal tersebut merupakan landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik
akan mendorong terciptanya akuntabilitas, sehingga pejabat atau pegawai negara memiliki kewajiban moral untuk memberikan pelayanan dengan etika terbaik. Selanjutnya itu adalah integritas plus anti korupsi. Kenapa dua hal ini disandingkan? Karena seseorang yang memiliki integritas atau berpegang teguh terhadap peraturan, itu dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, dan tidak akan merugikan negara ataupun orang lain secara umum. Nah, sedangkan korupsi ini merupakan tindak pelanggaran yang sangat fatal, karena dia selain mengorbankan atau mengambil hak orang lain, dia juga merugikan negara. Nah, poin selanjutnya itu kita membahas tentang mekanisme akuntabilitas. Jadi dalam akuntabilitas itu terdapat beberapa mekanisme. Mekanisme yang pertama itu mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, atau accountability for probity and legality. Maksudnya adalah akuntabilitas ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Jadi ada keterkaitan kita atau ada keterkaitan kita dan kepatuhan kita terhadap melaksanakan hukum dan menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu adalah akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses ini lebih kepada apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, ataupun prosedur administrasinya. Jika diterjemahkan dalam pemberian pelayanan publik, ini pelayanan publik harus dilaksanakan secara cepat, responsif, dan murah. Jadi akuntabilitas itu fokus pada proses pelayanan publik itu. Selanjutnya itu poin yang ketiga itu akuntabilitas program. Akuntabilitas program ini memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan ini dapat tercapai atau tidak, ataukah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal namun biayanya minimal. Jadi mempertimbangkan mana-mana program atau mana-mana program yang bisa terlaksana dengan lebih baik, bisa terlaksana dalam artian tercapai tujuannya namun lebih efektif, entah itu dari prosedurnya ataupun dari biayanya itu sendiri. Selanjutnya itu adalah akuntabilitas kebijakan atau policy accountability. Akuntabilitas kebijakan ini berkaitan terhadap pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya itu, dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel ini terdapat beberapa poin ataupun sifat yang harus dimiliki. Sifat yang pertama itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini memiliki peranan penting dalam menciptakan pelayanan yang baik, di mana apabila pemimpin
mampu memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, maka itu akan menimbulkan atau membuat komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula, di mana ini akan membuat kita terhindar dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja dan menghambat tugas ataupun pelayanan yang diberikan. Sehingga dalam prosesnya atau dalam pelaksanaannya ini, adanya saran dan penilaian yang adil serta bijaksana ini dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi. Kemudian transparansi. Transparansi ini sangat penting dalam akuntabilitas, karena dengan adanya transparansi ini akan mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama yang lebih erat antara kelompok internal dan eksternal. Selain itu, dengan adanya transparansi ini mampu meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Dan yang lebih penting itu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu adalah integritas. Nah, integritas ini diartikan sebagai adanya kesamaan antara ucapan, pikiran, dan perbuatan yang dilakukan. Dengan adanya integritas ini akan menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas ini dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik ataupun stakeholders. Nilai yang selanjutnya itu adalah responsibilitas atau tanggung jawab. Responsibilitas atau tanggung jawab ini memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Nilai yang selanjutnya itu adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud ini adalah keadilan yang harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Keadilan harus dijunjung tinggi agar terhindar dari kehancuran kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Selanjutnya itu adalah kepercayaan. Nah, dalam akuntabilitas atau lingkungannya akuntabel ini, kepercayaan itu akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan yang tidak akuntabilitas dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Jadi akuntabilitas itu sesuatu yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu adalah keseimbangan. Jadi memang diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja ini harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kinerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik
juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Jadi penting adanya balance atau keseimbangan dalam melaksanakan akuntabilitas ini. Selanjutnya ini kejelasan. Nah, kejelasan merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Kenapa? Agar kita memiliki gambaran terhadap apa yang menjadi tujuan dan apa hasil yang diharapkan, sehingga fokus utama kejelasan ini adalah mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, serta sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Jadi penting untuk kejelasan terkait perihal hal-hal tersebut. Nilai yang terakhir yaitu konsistensi. Nah, konsistensi ini menjadi jaminan stabilitas, atau konsistensi ini menjamin stabilitas, menjamin keseimbangan. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, dari sebuah prosedur akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, sehingga akan mengakibatkan lemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Nah, sebagai ASN, sepatutnya lah kita memiliki nilai-nilai akuntabilitas. Nah, apa nilai-nilai atau perilaku akuntabel itu? Apa nilai perilaku atau kode etik yang harus dimiliki ASN itu? Apa kode etiknya? Nah, perilaku atau kode etik akuntabel yang pertama itu adalah kita sebagai ASN harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi penting untuk mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin serta integritas. Kode etik yang kedua atau perilaku yang kedua yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, ini memang terkait dengan tanggung jawabnya kita, bagaimana kita sebagai seorang ASN itu mampu menggunakan kekayaan atau barang milik negara ini sebaik mungkin, mampu mempertanggungjawabkan penggunaan kekayaan ini sebaik mungkin, tidak secara boros, tapi secara efektif dan efisien. Nah, poin yang terakhir itu adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, jika seorang ASN yang memiliki nilai akuntabel atau sifat yang akuntabel itu, dia tidak akan menyalahkan jabatan yang dimilikinya. Dia tidak akan semena-mena dengan jabatan yang dimiliki. Dia akan menjalankan jabatan itu dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh dedikasi. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan perihal materi akuntabel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.